Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Nasution, NIM 19205052. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup negara yang berarti bahwa masyarakat Indonesia percaya bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan adalah benar, baik, indah, dan berguna sebagai pedoman masyarakat Indonesia. Hiduplah bersama negara dan ciptakan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan isi pasal 2 nomor 12 tahun 2011 dalam Undang-Undang 1945, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dari segala hukum negara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara. Oleh karena itu, setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa setiap unsur konstitusi NKRI harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus selalu menjadi ruh atau spirit yang membangkitkan vitalitas. Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara umum kaitannya dengan fungsi Pancasila. Maka pelaksanaan Pancasila mempunyai sifat mengikat dan keharusan atau bersifat imperatif, artinya sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh disampingkan maupun dilanggar, sedangkan pelanggaran atasnya dapat berakibat hukum dikenakan suatu sanksi. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dalam berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diselenggarakan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar NKRI. Sejak itu, Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki kedudukan yaitu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, meliputi suasana kebangkitan dari Undang-Undang 1945 dan menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir mengandung norma-norma yang mengharuskan undang-undang untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani. Kata ideologi artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan ideolog. Dan logis artinya ilmu. Ideologi secara etimologi artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran pengertian dasar. Ide bisa juga diartikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai. Jadi cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya. Ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat meliputi berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Artinya ideologi berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lanjutannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.